Ini mau Bapak rekam ya. Oke. Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Ya, alhamdulillah. Apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi semuanya? wabarakatuh. Semoga semuanya sehat ya. Kalian sehat, orang tua sehat, semua keluarga sehat Iya, semuanya. alhamdulillah sehat. Usahanya lancar, juga orang tuanya selalu dijaga oleh Allah. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam tatap muka atau tatap maya ya, tatap maya melalui Zoom ini. Ini waktunya sangat terbatas, jadi karena Zoom-nya ini menggunakan versi yang gratis ya, jadi Bapak belum punya akun yang berbayar, jadi waktunya terbatas, hanya 40 menit, gitu ya. Jadi kita persingkat waktu. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan praktek, ya, kita akan praktek dan kita akan belajar bareng terkait dengan Cisco Packet Tracer ya. Sebelumnya mungkin kelas 10 udah pernah dapat belum Cisco Packet Tracer? Kenapa? Sudah ada yang dapat belum kelas Sudah 10? dapat, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, alhamdulillah. Ada yang belum? Baik. Berarti kalau yang sudah, berarti Bapak tidak terlalu tidak terlalu susah nanti ya. Nah, sehingga nanti dalam prakteknya insya Allah kalian bisa lebih lancar lagi. Nah, baik ya, Bapak akan mulai mempresentasikan terkait dengan Cisco Packet Tracer. Mungkin kelas 10 yang sudah pernah dapat, kita coba akan review sebentar ya terkait dengan Cisco Packet Tracer ini. Karena ini sebagai dasar, semua yang pernah belajar jaringan pasti pernah belajar namanya Cisco Packet Tracer. Karena itu sebagai dasar pemahaman, konsep, dan juga sekaligus implementasi. Walaupun implementasinya semuanya dalam bentuk simulasi. Ya. Bapak akan coba menampilkan ya, di situ kelihatan nggak? Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Ya, siap. Baik. Oke. Nah, ini adalah tampilan Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer yang Bapak pakai dan mungkin sebagian kalian sudah punya atau mungkin baru yang install semalam. Ini kita gunakan yang Bapak pakai yang versi 6 ya. Versi 61. Versi 61 ini adalah versi untuk yang student ya, untuk belajar ya. Baik, kemudian Bapak ingin sampaikan ini adalah tampilan dasar daripada Cisco Packet Tracer ya. Akan Bapak jelaskan bagian-bagiannya yang secara umum saja. Yang paling penting kalian harus paham adalah di bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini ada device yang nanti kita akan gunakan ya, device alat-alat yang bisa kita gunakan. Mulai dari yang bagian atas ini ada router ya, router. Nah, ini ada kategori router, kemudian di sebelah kanannya ini adalah sub-subnya. Router itu di Ya. komputer. Iya, di komputer. Router ya, router. Nah, ini router. Ini adalah inti daripada sebuah Cisco itu ya, router ya. Cisco itu salah satu merek router yang paling terkenal selain Mikrotik ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, silakan. Langsung ikutin aja ya yang baru gabung. Ya, Baik, di sini ada router, di sini ada macam-macam routernya ya. Nanti bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan
pada saat nanti kita praktek. Lalu kemudian di berikutnya ada suite ya, ada kategori suite. Ya, tahu Pak. Ini, nah ini juga ada macam-macam suite-nya di sini. Lalu kemudian di sini ada hub, ya hub. Nah suite dan hub ini hampir sama ya, cuman sekarang untuk yang hub udah jarang digunakan, ya. Tapi kita pakainya suite nanti biasanya. Lalu kemudian ada wireless, wireless ini juga ada macam-macam. Ada di sini. Nah, kemudian yang terakhir ini ada bagian connection. Connection-nya adalah keterhubungan. Nanti kita bisa pilih mana yang kita bisa gunakan. Ya, yang umum kita gunakan biasanya dua ini, yaitu ada cross, ada strike ini yang garis lurus, kemudian ini ada cross ya. Nah, kalian sudah paham kapan kita gunakan strike, kapan gunakan cross. Ini harusnya di dasar jaringan kelas 10 sudah dapat. Nah, kemudian di sini ada automatically sambungan. Jadi kalau kita pakai ini otomatis nanti kita nggak perlu memilih mana cross mana strike. Baik, ini ada bagian-bagian utamanya ya. Ada tadi sudah router, switch, hub, wireless dan connection. Kemudian di bagian bawah ini ada end devices. Ya, end devices ini adalah perangkat-perangkat akhir, perangkat istilahnya apa ya, end user lah begitu ya. Nah, di sini ada PC, ada laptop, ada server, ada printer, kemudian ada iPhone, TV dan seterusnya. Kemudian ada berikutnya ada security, kemudian ada one emulation di sini, kemudian ada custom yang kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian ada multi user. Nah, yang paling banyak gunakan untuk yang subbagian bawah ini adalah yang end devices biasanya untuk yang dasar kita. Jadi untuk yang atas biasanya kita gunakan adalah router, switch, sama mungkin wireless termasuk connection ya. Ada satu router, switch, wireless sama connection kalau yang bagian atas. Yang bagian bawah ya kita paling banyak gunakan di end device-nya saja. Ada biasanya kita pakai PC, server sama laptop gitu ya. Kemudian juga ada smartphone juga ada di sini. Baik, itu bagian-bagian utama di bagian bawah sini. Lalu kemudian di sebelah kanan ini ada beberapa bagian yang mungkin juga nanti kita akan sering gunakan. Di sini ada select, ya select ini nanti untuk menseleksi yang ada di sini misalnya ya. Kita select. Kita mau pindah, mau apa segala macam. Nah, itu kita select, mau kita ganti mengganti nama dan seterusnya kita pakai select ini ya. Kemudian ada gambar tangan ini untuk biasanya untuk merubah atau menggeser halaman. Kemudian ini ada note itu ada catatan, ini biasanya untuk menulis misalkan ini isi 1 dan seterusnya. Ini ada note ya di sini. Note. Kemudian kita mau geser, select lagi ya. Kemudian ini ada untuk menghapus. Nah, yang menghapus ini tinggal diklik mana yang mau kita hapus. Seperti itu ya. Kalau ini untuk inspect itu untuk melihat apa saja yang ada di dalam alat tersebut. Misalkan diklik, nah ini apa nih statusnya? Oh, kita lihat sini statusnya misalkan down, IP address-nya belum di-set dan seterusnya. Ini MAC address-nya gitu ya. Itu untuk inspect. Dan kalau ini untuk membuat kotak-kotak ya, bulatan untuk seperti ini ya, untuk membuat garis, membuat kelompok, grup ya dan lain-lain ya. Itu. Kemudian yang ini ada PDO itu biasanya untuk mengetes paket data ya. Apakah misalkan ada sebuah jaringan bisa dikirim data, nah ini pakai PDO. Baik, ini untuk perkenalan awal supaya mereview sedikit ya, supaya kalian tidak lupa. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas Ada, ya? Pak. Baik. Tidak. Baik. Sekarang Bapak akan
apa namanya, akan simulasikan bagaimana cara membuat sebuah jaringan sederhana peer-to-peer ya. Baik, untuk membuat jaringan sederhana peer-to-peer itu antar komputer, itu kita bisa gunakan dua PC seperti ini ya. Nah, ini peer-to-peer. Ada dua komputer. Nah, kemudian kita kasih koneksi. Nah, kalau pakai komputer-komputer koneksinya strike atau cross, ayo. Yang tahu, masih ingat? Strike, Pak. Strike, Pak. Strike. Komputer antar komputer strike ya? Iya, Oke. Kalau antar komputer itu pakai cross ya. Pakai cross kalau antar komputer. Jadi kalau cross itu untuk alat yang sama, komputer ke komputer, switch ke switch, router ke router itu pakai cross. Ya, kalau strike itu antar perangkat yang berbeda, misalnya PC dengan switch, PC dengan router, PC dengan modem, seperti itu. Jadi untuk perangkat yang berbeda itu pakai strike. Perangkat yang sama, menghubungkan dua perangkat yang sama atau lebih, maka pakai cross. Ya, kita pakai cross. Jadi pilih fast Ethernet-nya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini berarti sudah terhubung ya. Kalau sudah warna hijau seperti ini, berarti komputernya dalam kondisi nyala. Nah, ini di sini bisa kita lihat ini komputernya ya, dalam posisi nyala nih. Nah, kalau kita misalkan matikan, maka nanti ininya berwarna merah gitu ya. Nah, ini untuk mematikan dari sini ya. Itu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi IP address-nya? Si IP address-nya dari sini. Ya, diklik, kemudian config ya. Config, di sini ada statis kita, karena kita belum punya router, maka IP-nya statis. Ya, kita isikan. Di sini misalkan 192.168.1.1. Nah, kemudian DNS-nya ini di nolin nggak apa-apa. Ya, di nolin nggak apa-apa. Sorry, tadi IP atasnya di sini ya, bukan di sini. Sorry, salah. Ini gateway, sorry. Maaf, salah. Di sini ya. Jadi dari config kemudian di fast Ethernet, kemudian IP configuration, ini bisa kita pilih di HCP, bisa statis. Nah, kita pilih yang statis. Kita masukkan 8.1.1. Kemudian langsung kita klik di sini, otomatis subnet mask-nya otomatis akan seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita keluarkan. Ya, kita tutup. Kita cek apakah sudah masuk atau belum. Ini IP-nya udah masuk ya. Nah, kalau mau kita inspect di sini bisa port status. Nah, ini IP address-nya posisi sudah ada ya. Kemudian statusnya up itu berarti nyala, on ya. Ini status IP status Ethernet-nya atau status LAN-nya. LAN-nya adalah up, ini berarti nyala, IP address-nya sudah tersetting. Nah, ini kalau kemudian nanti kita akan tambahkan di node ya, misalnya seperti ini. Kita tulis saja di sini, oh ini IP-nya sekian. Jadi IP-nya adalah 192.168.1.1/24. Nah, /24 itu yang tadi, yang kalau kita klik yang tadi ya. Nah, ini subnet mask-nya. Subnetnya itu adalah /24, itu adalah kalau didesimalkan itu menjadi 255.255.255.0. Ini yang pada dasarnya kalau di komputer semuanya dalam bentuk angka seperti ini ya. Tapi kalau ditulis dalam bentuk subnet slash itu menjadi /24. Kalau /25 berapa? Ya tinggal di sini berarti. Di sini adalah 128. Seperti itu. Nah, kita klik 18 ya. Nah, nanti dia akan berubah. Nih.
Jadi /25 kalau di belakangnya adalah 255.255.128 dan seterusnya ya. Kalian sudah pernah belajar subnetting. Kemarin juga sudah Bapak berikan materi tentang subnetting seperti itu supaya kalian ingat ya, tidak lupa. Oke. Kita rubah lagi menjadi yang seperti awal. 0 ya. Baik. Kemudian yang berikutnya IP-nya berapa nih? Biar bisa terhubung. Berapa? 192.168.1. 2.2. Boleh titik 1 enggak? 2, Pak. Enggak, saya. Oke, boleh titik 2, titik 3. Saya kalau misalkan titik 1 boleh enggak? Nggak boleh. Nah, enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh. Nggak boleh, Pak. Ya, oke. Dapat. Nggak nyambung, Kenapa Pak. enggak boleh? Karena 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 itu titik 2, Pak. ya. harus satu. Nah, tuh di sini ada tulisan ya. This address is already used in the network. Apa artinya? Tahu, Pak. Ini, Pak. Alamat Address ini, tidak ready. alamat ini sudah terpakai di dalam jaringan. Seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Kita harus 192.168.1.2. Minimal ya. Bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Oke. Kita di sini tulisin. Sini. Coba. Nah. Oke, saatnya kemudian kita tes nih. Kita tes cara ngetesnya gimana? Pakai di desktop seperti ini ya. Tadi config, ini desktop. Kemudian kita pakai komen. Nah, pakai comment prompt ya. Kita tes. Pakai apa tesnya? Pakai ping ya. Ping 192.168.1.1. Kita ngetes ke diri sendiri dulu. Nah, seperti ini. Ya, kita ngetes ke PC sendiri dulu, yaitu 1.1. Kalau diri sendiri sudah oke, baru kita ping yang sebelahnya, tetangganya, titik 2. Nah, berarti udah sambung nih. Nah, berarti koneksi peer-to-peer kita hari ini sudah berhasil ya. Dengan cara yaitu kita kasih alamat IP dua-duanya. Ya, kita kasih alamat IP dua-duanya dan harus berbeda alamat network alamat hostnya. Ya. Ininya harus sama 192.168.1 karena ini adalah kelas C, maka yang 3 bagian depan ini network. Ya, 3 bagian depan itu 192.168.1 itu network. Kemudian titik satunya itu namanya host atau alamat komputernya. Kalau di dalam rumah atau kalau di dalam komplek itu namanya nomor rumahnya. Kalau ini alamat bloknya nih 192.168.1 nih ya, bloknya nih. Blok ini kemudian nomornya ini, nomornya 1. Ini bloknya ini nomornya 2 seperti itu ya. Itu kalau misalkan dalam sebuah perumahan. Jadi dalam sebuah jaringan alamat setiap komputer itu harus berbeda ya. Oke, itu adalah dasarnya. Kemudian berikutnya kita gunakan itu sekarang kita gunakan pakai switch. Nah, pakai switch ya. Pakai switch bebas, switchnya mau pakai mana aja bebas. Pakai ini misalnya. Pakai ini. Nah, tinggal kalau pakai switch maka kita pakai strike. Nah, seperti ini ya. Pakai strike. Kalau pakai switch. Nah, tinggal selanjutnya tinggal dikasih IP address sama seperti tadi. Baik. Sekarang ada yang mau bertanyakan sebelum masuk ke tugas? Tugasnya gampang kok. Cuman bikin seperti ini. Ya, ini tugasnya.
Sekarang tugasnya ya, ini tugas. Tugasnya Pak, ya, laptop saya rusak. rusak. Iya. Bohong Mikel, Pak. Kalau yang rusak Mikel, nanti bohong. pakai ini aja, pakai digambar di kertas kemudian dipoto ya. Oh gambar iya. di kertas nggak apa-apa, Pak. Pakai kertas, Kasih, Pak. dipoto. Oke, Pak. Saya akan gambar, Pak. Apa namanya? Pakai foto. Terus nah, ini tugasnya ya. Ini tugasnya. Ini tugas. Silakan. Tugas 1. Tugasnya hari ini 1 aja. Ini tugas kalian adalah koneksikan perangkat ini, ya, perangkat ini dengan semuanya. Ini supaya nyambung. Ini peer to peer. Yang ini peer to peer. Peer to peer. Kalau ini tadi sudah menggunakan suite ya. Peer to peer menggunakan suite. Ya, udah gitu doang. Simple. Sama ya. Ini tinggal dihubungkan seperti tadi. Kemudian dikasih alamat IP. Alamat IP-nya bebas. Yang jelas bagaimana caranya supaya terhubung. Mau kalian pakai kelas C boleh, kelas B boleh, mau 192, mau 100, 100, terserah bebas. Ya, tapi harus berbeda ya alamat 1 dengan 2 ini. Ini juga harus berbeda. Alamat IP ini dengan alamat IP ini berbeda. Gitu ya. Ini catatan IP address bebas. Nah, oke, itu tugasnya. Kalau perlu silahkan di foto atau nanti saya share di grup ya. Kalau mau dipoto silahkan. Apa namanya? Nanti apa tuh? Silakan kalau mau di foto. Udah saya SS, Pak. Ya? Udah saya SS. Oh, udah di screenshot ya. Oke, sip. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, bisa. Screenshot. Oke, ini saya akhiri ya. Untuk yang di screenshotnya. Iya, Pak. Ya, oke. Itu materi kita hari ini. Cukup simpel ya. Cukup simpel, sederhana. Simpel. Nah, tapi itu sebagai dasar. Kalau nanti kalian tahu, sudah paham, nanti tinggal kita lanjutkan nanti untuk yang materi-materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya mungkin nanti kita tidak tatap maya, ini sebagai dasar saja. Nanti kita pakai materi seperti biasa saja, lalu kemudian tinggal kalian Sekolah kapan, Pak? ya. Pas sekolah kapan, Pak? Sekolah untuk yang praktek ini sedang disiapkan, sedang dibuat proposal ya. Jadi untuk praktek insya Allah nanti bisa sudah diizinkan untuk praktek di sekolah, tapi sekarang sedang dibuat proposalnya. Ya, jadi dari pihak sekolah harus membuat proposal dan segala macam. Kalau sudah oke, semuanya nanti diizinkan oleh pengawas dari Sudin. Oke, nanti mungkin mudah-mudahan paling lama kalau enggak minggu depannya lagi lah paling lama ya. Itu saja nanti ya. Tapi memang nggak bisa banyak, hanya seperempatnya per pertemuan. Jadi per pertemuan. Setengahnya nggak ada, Pak. Ya? Setengahnya nggak ada. Ya, jadi per pertemuan tuh hanya kurang lebih 10 atau 12 gitu, 10 kalau nggak salah. Jadi per pertemuan tuh hanya boleh segitu. Nanti jadi setiap kalian hanya ya dalam 1 bulan hanya sekali jatuhnya untuk praktik di sekolah gitu. Oh iya, Pak. Rambutnya harus botak, Pak. Ya? Rambutnya harus botak. Ya, rambutnya standar, nggak boleh kayak gitu ya. Ya. Rambutnya. Tahu, panjang ini. Ini bapaknya udah termasuk panjang nih kayak gini.
Aduh, itu Rambutnya nanti botak, dirapiin Pak. kalau udah masa sekolah semuanya. Standar. Aku yang mana? 3, 2, 1 ya standarnya. Atas Syukur, 3, botak, Ingat syukur. yang panjang. 2, 1. Maksimal 3, 2, 1. Mau cepak boleh, lebih cepak lebih bagus. Satu, Pak. Botakin Pak, botakin Jangan, Pak. Pak. Nah, ini rambutnya udah kayak nih penyanyi dangdut. Siapa, Pak? Rapi nih. Oh, si Rapi, Pak. Bintang juga sama, juga kayak pemain sinetron yang tukang pulung itu. Belahan 2. Kayak tukang pemulung ya, Pak ya? Iya, kayak sinetron. Ya udah, Coba oke dua. kita mau foto dulu bersama ya. Foto, Pak. Foto dulu bersama semuanya. Bentar. Itu muka lu Belum. Lukman, ganteng banget Lukman. Bentar. Biar tampil semua gimana caranya nih. Oke, siap-siap ya. Videonya diaktifkan semua dulu. Videonya sebentar. Videonya semua diaktifkan. Nggak lama kok. Oke. Sehan, Rinjani, Sehan, Agung, Rifki. Ya. Oke. Jamaluddin belum? Diaktifkan dulu Jamal. Anjay. Oke, Rinjani, Sehan, Anjay. Agung, Taufik. Ya. Anjay. Rinjani mana Rinjani? Lihatin dulu videonya sama Agung. Kita mau foto bareng. Ya. Ayo, Pak. Bagusnya mana nih? Kok nggak kelihatan kayaknya? Bagas? Oh, ada ya? Udah Pak, udah Pak. Oke. Foto, Pak. Niken nggak ada Niken kayaknya nih. Weekend nggak ada Pak, katanya nggak ikut ya. Oh iya. Tidur, Pak. Bintang sama siapa itu Bintang? Oh iya, Pak. Salah. Ya. Oke, Agung mana? Gambarnya mau kita foto bareng. Foto bareng, Pak. Agung. Aing macan. Agung Taufik, gambarnya di depan. Ada nih ya. Mau Iqbal, kita mau foto baru gabung dia. Iqbal, gambarnya diliatin, udah ikut bareng aja udah. Iqbal ya. Dilan. Iqbal mana gambarnya? Agung mana gambarnya? Agung. Mulai kali. Like. Ya, oke siap-siap ya. Oke, kita mau foto bareng. Senyum yang bagus. 3, 2, 1. Oke. Lagi. Semua pakai gitu dong. Ya. Oke. 3, 2, action. Cekrek. Nah, oke. Sip. Udah, makasih semuanya yang sudah bergabung. Selamat mengerjakan tugas yang tadi. Yang belum absen segera absen ya. Tadi yang belum absen. Salam semuanya. Ya, semuanya salam sehat semuanya. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.